Halo Sobat UMKM, dalam perjalanan usaha ada kalanya Anda ingin memperluas pasar, termasuk merambah ke pasar internasional. Bagi Sobat UMKM yang ingin melakukan ekspor atau impor, ada beberapa langkah administratif dan legalitas yang harus dipersiapkan. Dalam video ini kita akan membahas secara detail bagaimana Sobat UMKM bisa menyiapkan diri untuk kegiatan ekspor impor dengan mudah dan sesuai aturan. Yuk, simak baik-baik. Sobat UMKM yang ingin melakukan kegiatan ekspor impor perlu menyiapkan administratif dan legalitas. Persiapan administratif mencakup tersedianya peralatan komputer, internet, email, fax, fotokopi ruang kantor, dan lain-lain yang memungkinkan Sobat UMKM untuk melakukan komunikasi dan korespondensi baik dengan pemasok maupun calon pembeli di mancanegara. Persiapan legalitas meliputi persiapan dari segi kelengkapan izin usaha sesuai dengan ketentuan pemerintah yang harus dipenuhi untuk memungkinkan eksportir dan importir beroperasi secara sah atau legal. Misalnya, akte pendirian perusahaan seperti bentuk usaha perseorangan, UD atau usaha dagang, CV Komandite Venosep, PT atau perseroan terbatas, yayasan, dan lain-lain. Dokumen bentuk usaha ini dapat diurus di notaris dan pengesahannya melalui link administrasi hukum umum ahu.go.id. Untuk dokumen nomor induk berusaha atau NIB dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP dapat diajukan online melalui website https://oss.go.id. Terakhir, dokumen nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang dapat didaftarkan secara online melalui reg.pajak.go.id. Apakah Sobat UMKM ingin memulai dengan skala kecil? Tidak masalah. Jika nilai barang ekspor atau impor tidak melebihi 1.500 USD, Anda bisa memanfaatkan layanan ekspedisi seperti PT Pos Indonesia. Namun, untuk melakukannya, Sobat UMKM wajib memiliki nomor identitas kepabean atau NIK dan angka pengenal importir atau API. Dokumen-dokumen ini merupakan persyaratan legalitas secara umum dan dibutuhkan dokumen perizinan tambahan lainnya tergantung jenis produk yang diekspor atau diimpor. Misalnya produk makanan, minuman, obat-obatan, melakukan pengurusan melalui BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan juga pihak otoritas lainnya. Untuk produk seperti kopi, rotan, karet, dan lainnya harus melakukan pengurusan melalui Kementerian Perdagangan. Sobat UMKM juga perlu mengetahui bahwa tidak semua barang dapat diimpor secara bebas. Pahami ketentuan dan prosedur impor yang berkaitan dengan barang-barang larangan dan pembatasan disingkat dengan LARTAS. Terdapat dua peraturan yang perlu dipahami terkait barang yang dilarang untuk ekspor dan impor, yaitu Permendak nomor 18 tahun 2021 dan Permendak nomor 40 tahun 2022. Barang yang dilarang ekspor misalnya termasuk produk kehutanan, pertanian, pupuk subsidi, pertambangan, barang cagar budaya, hingga sisa dan scrap logam. Sementara itu, barang yang dilarang impor mencakup beberapa jenis, gula, beras, bahan perusak lapisan ozon, hingga pakaian bekas, dan bahan berbahaya seperti limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sementara itu, untuk produk-produk dengan kategori barang dibatasi ekspor atau impor, Sobat UMKM perlu memiliki badan usaha dan perizinan sesuai produknya. Misalnya, produk kopi maka diwajibkan untuk mengurus perizinan eksportir terdaftar kopi atau ETK atau eksportir kopi sementara atau EKS. Produk beras wajib memiliki persetujuan ekspor beras dari Kementerian Perdagangan dan rekomendasi dari Kementerian Pertanian. Produk sarang burung walet diharuskan untuk memiliki izin eksportir terdaftar sarang burung walet dengan rekomendasi dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Adapun alasan dilakukan pembatasan ekspor barang, yaitu 1. Memastikan kepuasan kebutuhan domestik.
2. Menjamin penyediaan bahan baku penting yang diperlukan untuk sektor pengolahan dalam negeri. 3. Menjaga keberlanjutan sumber daya alam. 4. Meningkatkan nilai tambah ekonomi, bahan baku atau sumber daya alam. 5. Memproyeksikan peningkatan yang signifikan dalam harga komoditas ekspor tertentu di pasar global dan atau mempertahankan stabilitas harga komoditas tertentu dalam lingkup domestik. Nah, Sobat UMKM, itulah beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk kegiatan ekspor-impor. Semoga informasi ini membantu Anda dalam memulai atau mengembangkan bisnis internasional. Jangan lupa untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku agar usaha Anda berjalan lancar dan sukses.